Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan, satu hari lagi Tuhan menambahkan umur kita. Dan hari-hari yang telah kita jalani, kita dipelihara demikian cermat oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersekutu bersama-sama dan merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongannya. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan hidup dan terus memelihara hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Dan inilah kami pada pagi hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, layakkan kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat memahami dan mengerti akan firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka merayakan Natal pada tahun ini, kita sudah memasuki pertengahan bulan Desember. Saya ajak kita mengenang kembali ataupun mendalami kembali, mengingat kembali akan makna Natal itu sendiri. Saya berikan judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah firman menjadi manusia. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, makna Natal itu sudah banyak diselewengkan, sudah banyak berubah dewasa ini. Cerita-cerita Natal ataupun film-film Natal, bahkan juga lagu-lagu Natal, ada banyak lagu-lagu yang telah disekulerkan sehingga makna Natal itu sendiri menjadi berubah. Tetapi untuk mengenal dan mengetahui makna Natal yang sesungguhnya, kita harus kembali kepada Alkitab, agar ketika kita merayakan Natal, yang kita ingat adalah Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayat 1-3 dan ayat 10 hingga 14 dan ayat 18 berbunyi demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 10 dan 14-14, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Saudara, di dalam Injil Lukas dikatakan demikian, bahwa hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, tidak mustahil untuk bisa disangkal bahwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem 2000 tahun lebih yang lalu telah mengubah dunia ini dan telah memperbaharui pikiran umat manusia. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah menjadi pusat sejarah dunia. Ialah menjadi puncak dari sejarah lama dan langkah awal ke sejarah yang baru. Sehingga saudara,
Sejarah itu dibagi dua, yaitu sebelum Masehi atau sebelum Kristus dan sesudah Kristus atau tahun Masehi. Nah, kebenaran itu dirumuskan oleh Yohanes di dalam kalimat yang sangat luar biasa, yaitu firman itu telah menjadi manusia. Saudara, seorang teolog yaitu Bapak William Barclay dalam mengomentari kalimat firman itu telah menjadi manusia, ia mengatakan bahwa kalimat tersebut menerangkan alasan mengapa Rasul Yohanes menulis Injilnya. Jelas sekali ia tidak dapat melalaikan kenyataan bahwa Allah telah menjadi manusia di dalam diri putranya Yesus Kristus, dan pemikiran ini terus dipertahankan dan dilanjutkan di seluruh atau di dalam keseluruhan tulisannya atau tulisan Rasul Yohanes. Demikian juga Bapak Agustinus, yaitu seorang bapak gereja yang hidup di abad keempat, ia mengatakan bahwa di masa hidupnya, yaitu selama hidupnya Bapak Agustinus ini, sebelum ia menjadi Kristen, ia tidak pernah menemukan suatu pernyataan yang dapat dibandingkan keagungannya dengan pernyataan firman itu telah menjadi manusia. Sungguh luar biasa. Karena di dalam pemikiran Yunani kuno, yaitu di zaman di Yunani kuno, yang dianut oleh Bapak Agustinus ini, tidak pernah direnungkan sekalipun bahwa Allah dapat menyatakan dirinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk jasmani. Bagi pemikiran Yunani kuno, tubuh adalah bagai penjara bagi jiwa yang dibelenggu atau kuburan bagi roh yang dikurung. Seorang filsuf Yunani, namanya adalah Luther. Dia percaya bahwa suatu penghujatan jika mengharapkan Allah melibatkan dirinya dalam perkara-perkara dunia atau perkara-perkara di dalam dunia. Namun demikian saudara, justru kebenaran inilah yang merupakan puncak dari perjanjian atau pengajaran perjanjian baru. Kitab-kitab Injil mengungkapkan kebenaran yang menggentarkan jiwa dari inkarnasi atau penjelmaan anak Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi anak-anak Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus adalah wujud dari Allah yang tidak nampak, merupakan cahaya ilahi yang tidak kelihatan. Allah adalah terang yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Namun terang itu bercahaya melalui kehidupan Kristus yang terlihat. Yesus sendiri memproklamirkan, barang siapa melihat aku, bukan melihat aku, melainkan melihat Bapa yang mengutus aku. Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa, tetapi anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pertanyaannya saudara, kapankah Yesus Kristus menyatakan Bapanya? Yaitu saat dia inkarnasi, saat dia menjelma menjadi manusia. Dia inkarnasi, Allah menjadi manusia, sehingga manusia bisa menyaksikan Allah. Kemudian Allah menampak di atas diri Kristus. Nah, itulah Natal yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sayang sekali ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, ada orang-orang yang menolaknya. Mulai dari pemilik penginapan yang hanya memberikan sebuah kandang untuk kelahirannya, Herodes yang hendak membunuhnya, para ahli Taurat dan orang Farisi menghujat, serta Pilatus yang memerintahkan untuk menyalibkan dia. Namun demikian, tidak sedikit pula yang menyambut dan menerima dia. Seperti para gembala yang
sedang menjaga dombanya di padang Efrata. Ketika para malaikat memberitakan kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 16 dalam Lukas 16, Lukas pasal 2 ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita mengetahui bahwa Natal adalah Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia untuk memberi terang dan hidup kekal kepada saudara dan saya. Sama seperti kepada para gembala itu. Nah, saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memberi terang dan hidup kekal kepada kita yang percaya kepadanya. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang menolaknya karena mereka tidak mengenalnya dan mau terus hidup di dalam kegelapan dosa. Nah, pertanyaannya kepada kita adalah, sekarang sudah mengenalnya, maukah kita menjadi anak-anak Allah? Saudara, selain kelompok gembala, maka ada juga orang lain yang datang untuk mencari Yesus, yaitu para Majus atau orang-orang Majus yang berasal dari timur. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa mereka datang dari Persia, yang dimana dahulu orang-orang Yahudi dibuang. Ya. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mungkin saja rupanya para Majus ini, ya, mereka mengetahui tentang juru selamat yang dijanjikan Allah itu, yaitu dari orang-orang Yahudi yang pernah dibuang ke sana. Nah, itulah sebabnya ketika orang-orang Majus ini, ketika mereka melihat ada bintang atau pemunculan bintang yang besar, yang istimewa di langit, mereka tahu bahwa ada seorang yang besar, yang telah lahir. Kerinduan mereka untuk menemukan seseorang itu telah membuat mereka, mendorong mereka untuk melakukan perjalanan jauh. Walaupun penuh dengan bahaya, keletihan, mereka melewati padang pasir, bahaya. Tetapi saudara, itu tidak membuat mereka gentar. Karena apa? Sukacita yang mereka dapatkan tidak bisa dibandingkan ketika mereka menemukan Yesus Kristus itu. Mereka sangat bersukacita. Dikatakan di dalam Matius pasal 2, dikatakan demikian, ayat 10 dan 11. Ketika mereka, yaitu para Majus itu, melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, saudara, orang-orang Majus ini boleh dikatakan adalah orang-orang yang sukses. Orang-orang yang memiliki segala sesuatu yang dicari oleh manusia pada umumnya dalam hidup dalam dunia ini. Nah, saudara, pertanyaannya kepada kita, apa yang kita cari dalam hidup ini? Kekayaan, kedudukan, kepandaian, atau kehormatan, kemasyhuran. Semuanya itu dimiliki oleh para Majus ini. Bahkan jikalau benar bahwa sebagai astronom, mereka juga menjabat sebagai penasehat raja. Artinya saudara, secara politik orang-orang Majus ini, mereka juga punya kekuasaan. Artinya saudara, sudah lengkap semuanya. Sebenarnya masih kurang apa lagi. Namun demikian saudara, hidup mereka belum puas sebelum mereka menemukan yang dijanjikan oleh Allah itu, yaitu juru selamat. Bahkan mereka menyembah sambil mempersembahkan persembahan kepadanya.
yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, di dalam merayakan Natal di tahun ini, di selama bulan Desember ini, hal apakah yang membuat kita bersuka cita? Apakah karena kita telah memiliki segala sesuatu? Atau yang membuat kita bersuka cita seperti para gembala dan para majus yang telah menemukan juru selamat itu, yaitu Kristus Tuhan, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Dan kita membawa persembahan kepadanya, yaitu persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita yang penuh dosa ini untuk ditebus, diselamatkan, dan dikuduskan olehnya. Semoga pada perayaan Natal di tahun ini, di masa-masa raya Natal ini, kita bersuka cita dan kita mendapatkan apa yang Tuhan ingin kita dapatkan, yaitu juru selamat kita. Kita menemukannya, kita bertemu dengan dia, dan kita bersuka cita. Kita mendapatkan apa yang Tuhan inginkan kita dapatkan, bukan apa yang ingin kita peroleh. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita merayakan Natal ini dengan sukacita, sekalipun di tengah-tengah pandemi ini. Tetapi hati kita bersuka cita karena Allah, juru selamat kita, telah datang ke dalam dunia ini. Dan ia ada bersama-sama dengan kita. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup dan juga boleh merenungkan firman pada pagi hari ini. Dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus membimbing kami dan menolong kami sehingga kami dapat mengerti akan firman. Dan kami bersuka cita ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang peduli dengan kami. Allah yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi, telah merendahkan dirinya, menjelma, berinkarnasi, menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Manusia Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menebus kami, menyelamatkan kami, dan mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam merayakan Natal. Kiranya Tuhan berikan kami sukacita itu, agar kami menemukan apa yang Tuhan ingin kami dapatkan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Agar kami bersukacita karena itu, dan bukan karena hal-hal duniawi ini. Tuhan tolonglah kami melewati masa-masa sulit ini, supaya hati kami benar-benar percaya kepadamu dan benar-benar mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.